Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menganalisis transformasi fungsi pada fungsi linear, kuadrat, mutlak, dan eksponen. Transformasi pertama yaitu translasi. Pertama, kita maksudkan fungsinya di sini. Saya akan mencoba fungsi linear. Lalu kita klik tools dan klik vektor. Di sini saya akan membuat vektor 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Dan klik translasi objek vektor. Objeknya kita ubah F. Vektornya kita ubah U. Nah, di sini saya akan mengubah warnanya supaya nggak keliru. Garis berwarna merah ini adalah garis fungsi linear. Ketika ditranslasikan secara horizontal atau 2 satuan ke kanan, dan kita klik lagi, ketik lagi trans, dan klik translasi objek vektor. Sekarang objeknya kita ganti F, vektornya kita ganti V. Lalu kita klik enter. Di sini saya akan mengubah warnanya lagi dengan menggunakan warna hijau neon. Hijau neon ini adalah hasil dari fungsi linear ketika ditranslasikan secara vertikal atau satu satuan ke bawah. Dan kita lanjut ke fungsi mutlak. Nah, kita tinggal ganti fungsinya menjadi fungsi mutlak. Pertama kita ketik ABS, terus kita klik fungsi mutlaknya, lalu klik enter. Ini dia fungsi mutlak ketika ditranslasikan. Setelah itu kita masuk ke fungsi kuadrat. Kita masukkan fungsi kuadratnya, kita klik enter. Dan ini dia hasil fungsi kuadrat ketika ditranslasikan 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Dan yang terakhir, kita ke fungsi eksponen. Kita tulis fungsinya, Lalu kita klik enter. Ini dia fungsi eksponen ketika ditranslasikan kedua satuan ke kanan atau secara horizontal dan 1 satuan ke bawah atau secara vertikal. Transformasi yang kedua yaitu refleksi. Di sini saya memakai terhadap sumbu Y sama dengan 2. Pertama kita masukkan dulu fungsi linearnya. Setelah itu kita tulis terhadap sumbu yang ingin kita gunakan, yaitu Y sama dengan 2. Setelah itu kita ketik reflect, lalu kita klik yang objek lain. Objek yang kita masukkan F sebagai fungsi dan lainnya G sebagai titik pencerminannya, yaitu Y sama dengan 2. Kita ganti warna dulu agar tidak terkecoh. Ini dia hasil grafik dari fungsi linear ketika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Selanjutnya kita ganti fungsi, yaitu fungsi mutlak. Kita ketik ABS, lalu kita masukkan fungsinya, kita klik enter.
Ini dia adalah grafik ketika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Kita lanjut fungsi kuadrat. Kita masukkan fungsinya. Kita klik enter. Ini dia grafik fungsi kuadrat ketika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Kita lanjut ke fungsi terakhir, yaitu fungsi eksponen. Kita klik enter. Ini dia adalah grafik fungsi eksponen ketika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Jadi ini adalah transformasi rotasi. Pertama, kita masukkan dulu fungsi linearnya. Setelah itu, kita ke tools, lalu kita klik slider, Lalu kita klik angle. lalu kita ganti namanya dengan huruf lain. Aku ganti huruf K, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita input lagi, kita ketik rotate, lalu kita klik yang objek angel. Kita masukkan fungsinya yaitu F dan angelnya itu adalah K. Kita klik enter. Kita ganti warnanya. Ini dia adalah grafik fungsi linear jika dirotasikan di 45 derajat. Di sini bisa kita ganti derajatnya, kita putar sampai 360 derajat, jadi menyesuaikan yang ada di soal untuk derajatnya. Kita coba fungsi yang kedua, yaitu fungsi mutlak. Kita ketik ABS, lalu kita klik. Kita masukkan fungsinya, lalu kita klik enter. Nah, ini adalah fungsi mutlak ketika dirotasikan terhadap 216 derajat. Lalu kita ganti ke 110. Nah, ini dia grafiknya teman-teman. Selanjutnya ke fungsi kuadrat. Kita masukkan fungsinya. Kita klik enter. Nah, ini dia grafik fungsi kuadrat ketika dirotasikan 110 derajat. Selanjutnya ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi eksponen. Kita masukkan fungsi eksponennya. Kita klik enter. Ini dia adalah fungsi eksponen ketika kita rotasikan ke hadap 110 derajat. Transformasi terakhir adalah transformasi dilatasi. Pertama, saya akan menggunakan fungsi linear terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik tools, lalu klik slider. Kita klik di sini, lalu kita klik yang number. Dan untuk nama itu bisa kita ubah-ubah, mau itu huruf apapun, tapi di sini saya akan menggunakan tetap huruf A. Lalu untuk minimal dan maksimal skala, saya menggunakan minimal min 5 dan maksimal 5. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ketik dilate atau dilatasi. Lalu kita klik yang objek dilatation factor. Untuk objek kita masukkan F sebagai fungsi dan dilatation faktornya ini adalah A atau skala. Setelah itu kita klik enter. Untuk grafik fungsi yang didilatasikan akan saya ganti warnanya menjadi warna biru supaya kita bisa membandingkan dengan grafik fungsi aslinya.
Ini dia grafik fungsi linear ketika didilatasikan dengan skala 1. Di sini bisa kita ubah-ubah ya teman-teman, minimal min 5 dan maksimal 5. Kita bisa mengubah dan mengatur sesuai di soalnya skalanya itu berapa. Di sini saya coba 3, hasil grafiknya seperti ini. Lalu kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi mutlak. Pertama kita ketik ABS, lalu kita masukkan fungsi mutlaknya. Lalu kita klik enter. Nah, ini dia hasil dari grafik fungsi mutlak ketika didilatasikan dengan skala 3. Kita lanjutkan ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat. Setelah itu kita klik enter. Nah, ini dia adalah hasil grafik fungsi kuadrat ketika didilatasikan dengan skala 3. Kita lanjutkan ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi eksponen. Lalu kita klik enter. Nah, ini dia hasil dari grafik fungsi eksponen ketika didilatasikan dengan skala 3.